Martial Peak 3355. Siapa bilang aku tidak ingin berbicara dengannya? Yang Xiao membalas dengan keras, tetapi nadanya tiba-tiba menjadi rendah ketika dia berkata dengan malu-malu, hanya saja aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang Kai mendengus, dia ibumu, apa yang kamu tidak tahu bagaimana menghadapinya? Yang Xiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, dia tampaknya sangat kecewa. Tentu saja dia kecewa. Ritualmu gagal, apakah kamu berharap dia bahagia? Bagaimana dia bisa bahagia? Yang Xiao berkedip, tapi aku tidak ingin mengecewakannya. Yang Kai menyeringai dan menepuk kepalanya, dia tidak menyayangimu tanpa alasan. Bagus kamu punya ide ini. Yang Xiao berkata dengan sedih, tapi asalku tidak murni. Yang Kai memotongnya, terlalu dini untuk mengatakan itu. Siapa yang tahu jika ada masalah dengan ritualnya? Ketika kamu lahir, kamu memiliki bentuk asli ras naga, jadi bagaimana mungkin asalmu tidak murni? Nah, kamu harus tahu bahwa hanya ras naga paling ortodoks yang dapat memanifestasikan bentuk asli ras naga. Sebagai contoh, meskipun saya juga memiliki asal ras naga, dan tingkatnya sangat tinggi, karena saya masih memiliki beberapa garis keturunan ras manusia, saya hanya dapat memanifestasikan setengah naga. Tunggu sampai hari garis keturunan ras manusiaku memudar sebelum aku bisa mewujudkan wujud naga sejatiku. Yang Xiao berkata dengan ekspresi kosong, tapi kenapa aku tidak bisa mewujudkannya sekarang? Itu pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu gugup, atau mungkin kamu tidak terbiasa dengannya untuk pertama kalinya. Yang Kai mengangkat bahu, aku tidak bisa menjelaskan ini padamu, kamu hanya dapat menemukan jawab sendiri. Yang Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Kai tersenyum lagi, selain itu, bahkan jika kamu tidak memiliki asal ras naga, atau jika asalmu tidak murni, lalu apa? Dunia ini bukan milik ras naga. Di antara 10 kaisar agung mana yang lahir? Ras naga. Tanpa perlindungan ras naga, Anda tidak dapat tumbuh. Jika asal Anda tidak murni, Anda tidak dapat mencapai puncaknya. Yang Xiao tersenyum pahit, ayah, bukankah ini terlalu dini untuk memberitahuku ini? Aku masih anak-anak. Anak apa? Yang Kai mengangkat tangannya dan memukulnya, bagaimana bisa ada anak sepertimu? Kau memukulku lagi. Yang Xiao menutupi kepalanya dengan tangannya dan memiliki ekspresi yang salah. Kepala Yang Kai, jangan terlalu sedih, Anda tahu bahwa emosi Anda dapat memengaruhi orang lain. Anda adalah ibumu, Anda adalah hatinya, Anda adalah hatinya. Jika Anda tidak bahagia, Anda hanya akan membuatnya semakin tidak bahagia. Yang Xiao dengan tegas berkata, aku akan mengingatnya. Lalu aku akan pergi dan meminta maaf padanya sekarang agar dia tidak sedih. Dia berdiri saat dia berbicara. Jangan terburu-buru. Yang Kai menariknya kembali dan duduk di sampingnya. Dia merenung sebentar dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu, apakah Anda ingin meninggalkan Pulau Naga bersama saya? Mata Yang Xiao berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh semangat, aku bisa meninggalkan Pulau Naga. Yang Kai berkata, awalnya kamu tidak bisa, tapi sekarang kamu mungkin bisa. Setelah berpikir dengan hati-hati, Yang Xiao juga mengerti arti kalimat ini. Jika asalnya murni, maka dia adalah anggota sah dari ras naga. Secara alami, dia harus tinggal di sini untuk tumbuh dan berlatih. Tapi sekarang karena asalnya tidak murni, dia tidak bisa tinggal di istana naga. Tidak peduli seberapa besar Fu Zun mencintainya, dia tidak bisa melanggar aturan ini. Cepat atau lambat, dia harus mengirimnya pergi. Dibandingkan dengan Half Dragon City, pergi dengan Yang Kai tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Setelah memikirkannya, Yang Xiao tiba-tiba tertawa dan bertepuk tangan, jadi ada hal yang baik ketika asal seseorang tidak murni. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bersukacita. Yang Kai meliriknya, mengapa aku merasa kamu tidak ingin tinggal di Pulau Naga? Yang Xiao mendengus dan menggaruk wajahnya, bukannya aku tidak ingin tinggal di Pulau Naga, hanya saja aku merasa ibuku terlalu lengket. Aku tidak merasa nyaman melakukan apapun. Yang Kai tersenyum palsu dan berkata, bocah bau, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Begitu banyak orang yang iri padamu, dan kamu mengeluh tentang itu. Yang Xiao tersenyum meminta maaf, ayah angkat, kamu memiliki kepalan tangan terbesar. Apapun yang kamu katakan masuk akal. Mulut Yang Kai berkedut, dia merasa pendidikannya agak bermasalah. Bujukan itu tidak memecahkan simpul di hati Yang Xiao, tapi setidaknya itu menenangkannya. Mereka berbicara tentang keajaiban dunia luar untuk sementara waktu, membuat Yang Xiao lebih bersemangat untuk mengalami pemandangan tanpa batas. Setelah 1 jam, si kecil akhirnya berjalan ke Fu Zun di bawah pimpinan Yang Kai. Dia meminta maaf kepada Fu Zun dengan tulus, yang membuat Fu Zun memeluknya dan menangis dengan sedih. Dia berulang kali menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi seorang ibu, yang membuat si kecil menderita siksaan seperti itu dalam hidupnya. Yang Kai dan Zhu Qing terdiam saat mereka melihat dari samping. Yang Xiao dipimpin kembali oleh Fu Zun, sementara Yang Kai dan Zhu Qing kembali ke Pulau Half Moon.
Keesokan harinya, begitu langit cerah, Zuyan dan Fu Zun berkumpul. Secara alami, Yang Xiao datang bersama mereka. Setelah mengiring Yang Xiao untuk menunggu di luar, keempat tuan memasuki ruang tamu. Zuyan dan Fu Zun menjelaskan niat mereka. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu ingin aku membawa Xiao ke Aula Naga? Zuyan mengangguk dan berkata, itu benar. Saya memikirkan apa yang Anda katakan kemarin dan merasa itu masuk akal. Mungkin ada yang tidak beres selama upacara, yang membuat Xiao gagal. Setelah itu, saya dengan hati-hati memeriksa tubuh Xiao dan menemukan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan tubuhnya. Meskipun saya tidak dapat menemukan sumber asalnya, dengan nafas naga yang begitu murni, bagaimana mungkin dia bukan anggota ras naga? Mungkin sumbernya tersembunyi di suatu tempat dan setua ini, manusia belum dapat menemukannya, jadi lelaki tua ini ingin memintamu untuk membawa Xiao ke Istana Naga sehingga leluhur ras nagaku dapat memeriksa dan memverifikasi. Yang Kai berkata, mengapa kamu ingin aku melakukan ini? Kalian berdua bisa melanjutkan. Zuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Naga adalah tempat peristirahatan jiwa naga dari para tetua agung ras naga. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi, ras naga tidak boleh diganggu. Tidak nyaman bagiku untuk melakukannya, ini. Bukan masalah besar untuk hanya membantu Yang Xiao memeriksa asal-usulnya. Fu Zun berkata, Yang Kai, kamu bukan anggota ras naga. Tentu saja, kamu tidak harus mengikuti aturan ini. Karena itu, lebih baik kamu melakukan ini. Yang Kai senang di hatinya. Aula Naga adalah orang suci. Jika tidak ada yang penting, ras naga itu sendiri tidak boleh diganggu. Sebaliknya, itu dia, orang luar, yang bisa masuk sesuka hati. Memikirkannya, itu mungkin karena Zuyan dan istrinya ingin memberinya wajah. Pertama, mereka ingin dia membawa Yang Xiao ke Aula Naga untuk memeriksa asal-usulnya. Kedua, mereka ingin memenuhi keinginannya. Lagi pula, terakhir kali, dia berteriak-teriak untuk pergi ke Aula Naga. Dia bahkan telah membudidayakan begitu banyak bunga darah naga. Pada akhirnya, Fu Zun menarik kembali kata-katanya, yang membuatnya sangat marah hingga hampir meledak. Itulah mengapa dia kembali dan mencuri telur naga Yang Xiao. Memikirkan hal ini, Yang Kai mengangguk dan berkata, jika kalian berdua bersikeras, maka aku akan membawanya ke sana. Su Qing memelototinya dari samping. Dia jelas sangat senang di hatinya, tetapi dia masih berpura-pura enggan. Betulkah? Setelah masalah diselesaikan, mereka tidak menunda dan segera berangkat ke arah Aula Naga. Ras naga adalah ras dengan umur panjang. Namun, tidak peduli berapa lama umurnya, masih akan ada hari ketika mereka meninggal karena usia tua. Ada dua tempat di mana ras naga beristirahat. Salah satunya adalah makam naga, dan yang lainnya adalah Aula Naga. Makam naga adalah tempat peristirahatan abadi sebagian besar ras naga. Ada sisa-sisa ras naga masa lalu setelah kematian. Karena ras naga sangat kuat ketika mereka masih hidup, aura mayat setelah kematian sangat kuat. Yang Kai belum pernah memasuki tempat itu sebelumnya. Dia hanya mendengar bahwa itu penuh dengan yin qi. Bahkan orang kuat seperti Fu Xuan hampir mati setelah dibuang di sana selama lebih dari 10 tahun. Aula Naga adalah tempat di mana jiwa naga dari setiap generasi tetua agung ras naga dipuja setelah kematian. Dengan kata lain, hanya tetua agung dari ras naga yang memenuhi syarat untuk disembah di Aula Naga setelah kematian. Misalnya, Zuyan dan Fu Zun tidak memenuhi syarat untuk disembah di Dragon Hall. Jiwa naga dari tetua agung setiap generasi melindungi seluruh ras naga. Teknik perlindungan yang diambil dari Dragon Hall bisa membuat penindasan garis keturunan ras naga tipis atau bahkan tidak efektif. Tentu saja, pengalaman dan pengalaman berharga dari banyak jiwa naga di Aula Naga adalah kekayaan terbesar. Harus diketahui bahwa mulai dari generasi pertama Great Elder of the Dragon Rache hingga hari ini, telah ada lebih dari 10 generasi Dragon Souls yang tinggal di Dragon Hall. Yang Kai telah mengaktifkan kekuatan sumber naga suci emas di Aula Naga hari itu, menyebabkan jiwa naga dari setiap generasi tetua naga ras muncul pada saat yang sama. Itu hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Di Aula Naga, bahkan jika Zuyan dan Fu Zun bergabung, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Yang Kai. Yang Kai masih ingat bahwa jiwa naga yang muncul hari itu, yang terpanjang adalah lebih dari 100 zang. Itu seharusnya jiwa naga dari generasi pertama tetua agung dari ras naga. Tubuh lebih dari 100 zang, apa tingkat vena naga itu? Yang Kai juga tidak yakin, tetapi dari ukuran vena naga peringkat 9 Su Qing dari 30 hingga 40 zang, Zuyan dan Fu Zun diperkirakan 40 hingga 50 zang atau 50 hingga 60 zang. 100 zang, kemungkinan besar mereka berada di puncak peringkat 12. Namun, seiring berjalannya waktu, ras naga tidak lagi mulia, dan jiwa naga dari tetua agung setiap generasi menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Aula Naga tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Semua orang terbang sepanjang jalan, dan setelah setengah hari, mereka tiba di tempat tujuan. Melihat dari jauh, Aula Naga tampak menjulang di atas awan. Aura Wu Hen kuno, agung, dan kuat.
Itu telah mengalami ratusan ribu tahun angin dan es tanpa jatuh. Aula naga bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras naga yang memenuhi syarat untuk masuk, jika tidak, mereka pasti akan dihancurkan menjadi bubuk oleh tekanan naga yang tak ada habisnya. Mendarat di depan Dragon Hall, Zuyan mengangkat tangannya dan mengeluarkan token berbentuk naga. Sinar cahaya keluar darinya, menembak lurus ke depan. Segera, awan kabut muncul di depan mereka. Kabut mulai berputar lebih cepat, dan segera, pusaran muncul yang bisa mereka lewati. Fu Zun berjongkok dan dengan serius mengingatkan Yang Xiao, setelah masuk, kamu harus mendengarkan ayah angkatmu dan jangan berlarian, mengerti? Yang Xiao mengangguk patuh, anak ini akan mengingatnya. Fu Zun menatap Yang Kai lagi, tolong. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, penatua kedua terlalu sopan. Karena Xiao memanggilku ayah angkat, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Melambai ke Yang Xiao, dia berkata, ayo pergi. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, melangkah ke pusaran bersama-sama dan menghilang dalam sekejap mata. Fu Tianyi memandang dengan cemas seolah-olah hatinya mengikuti. Saat sosok Yang Xiao menghilang, seluruh orangnya menjadi agak bingung dan gelisah, menjadi cemas dan gelisah. Zuyan menghela nafas dan menghiburnya, jangan khawatir, Yang Kai sedang menonton. Fu Zun menutup telinga terhadap kata-katanya dan hanya menatap aula naga.